Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Puasa Siyamur Ramadan, sebagaimana yang kita ketahui bersama, mendatangkan berbagai macam fadilah, keutamaan. Salah satunya adalah fadilah min jihatis sihah wal afiyah, yaitu keutamaan manfaat dari sisi kesehatan dan keafiatan. Kalau sehat itu sehat jasmani dan rohani. Kalau afiyah itu lebih dekat kepada keselamatan, perlindungan dan keamanan. Artinya bahwa sekali kita mengatakan semoga saudaraku sehat walafiat, maka kita sedang berdoa agar saudara kita sehat dan selamat. Dalam hadis riwayat Tabrani yang sangat masyhur, sumu tasihhu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Dari sisi ilmu kesehatan, hampir semua para ahli kita, dokter dalam dan luar negeri, baik yang beriman maupun tidak beriman, para tenaga medis kita bersepakat begitu banyak fadilah kesehatan yang dilahirkan dari Siyamur Ramadan. 10 diantaranya secara singkat Al-Fakir sampaikan adalah: pertama, meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas. Jadi pada saat kita puasa lapar, tubuh kita lemas, sesungguhnya pada saat yang sama secara organik fungsi-fungsi sel kita sedang tumbuh, kemudian dapat melawan segala macam penyakit, bahkan sampai infeksi. Yang kedua adalah mengendalikan nafsu makan. Kalau di luar bulan Ramadan barangkali begitu susah kita mengendalikan nafsu makan, bahkan puasa sunnah juga barangkali jarang kita laksanakan. Begitu Ramadan suka tidak suka, karena puasa di bulan Ramadan adalah satu kewajiban. Maka mengendalikan nafsu makan ini menjadi penting, oleh karena beberapa penyakit yang diakibatkan dari tidak kemampuan mengendalikan nafsu makan seperti obesitas dan lain sebagainya, ini mendatangkan kerawanan penyakit. Yang ketiga adalah menurunkan berat badan. Karena kita puasa, asupan kita minimalis, maka berat badan kita kembali proporsional. Yang terlalu gemuk barangkali sudah mulai menurun berat badannya. Makanan-makanan yang manis, yang rawan menimbulkan diabetes, kemudian kadar tinggi garam yang rawan menimbulkan hipertensi dan sebagainya, maka dapat dihindari sehingga berat badan kita menjadi proporsional. Yang keempat adalah menjaga kesehatan jantung, dan inilah salah satu penyakit yang sangat rawan saat ini. Beberapa saudara-saudara kita pergi mendahului kita dengan serangan jantung yang sangat mendadak. Maka manfaat baik daripada puasa adalah menurunkan kadar kolesterol jahat. Jadi kolesterol itu ada yang baik dan ada yang jahat. Jahat ini biasanya disebut dengan oleh nomenklatur medis dengan LDL di dalam tubuh. Menjaga tekanan darah, kemudian terkontrolnya kadar kolesterol di dalam diri kita sehingga tekanan jantung kita menjadi proporsional dan mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Yang kelima adalah meningkatkan fungsi otak. Pada saat kita puasa, maka pada saat yang sama perut kita tidak kita penuhkan, tetapi kemudian otak kita yang maksimal, otak kita yang penuh. Artinya bahwa puasa ini mencerdaskan dan memperlambat terjadinya penyakit Alzheimer, penyakit gampang lupa, pikun bahasa kita, gangguan pada otak dan sistem saraf. Dengan begitu puasa membuat kita lebih fokus terhadap pekerjaan kita. Para remaja atau pelajar kita juga lebih fokus kepada belajarnya. Yang keenam adalah mendetok
mendetoksifikasi tubuh, mengeluarkan racun di dalam tubuh kita. Pada saat puasa, dari BAB atau BAK kita itu akan keluar secara alami detoksifikasi, di mana tubuh yang tadinya mendapatkan pencemaran dari makanan-makanan yang kita serap, maka akan dapat dibersihkan melalui mekanisme puasa tersebut. Yang ketujuh adalah mengurangi peradangan, penyakit radang sendi, radang tenggorokan. Karena kita menghindari banyak asupan, maka kerawanan dari sisi itu juga akan terjadi, yaitu kita akan terhindar dari pengaruh buruk peradangan. Yang kedelapan adalah memperlambat proses penuaan. Sekarang ini begitu banyak para perempuan-perempuan kita, putri-putri kita sangat takut dengan proses dini penuaan atau penuaan dini, sehingga yang cukup laris saat ini adalah skincare, alat perawatan kulit. Padahal salah satu instrumen yang dapat menghindarkan diri kita daripada proses penuaan dini ini adalah banyak-banyaknya berpuasa. Kemudian konsumsi makanan pada saat buka puasa dan sahur dengan makanan yang tidak terlalu berat tapi mengandung nutrisi yang padat. Yang kesembilan adalah mengurangi stres dan kecemasan. Nah, di sini sisi afiah, sisi keselamatan, keamanan dan perlindungan. Orang yang stres, cemas, maka akan sangat gampang terpicu emosi, amarah dan sebagainya. Jadi kerawanan dari sisi keamanan, kemudian keselamatan, perlindungan dan sebagainya. Maka orang yang berpuasa cenderung akan lebih stabil, dan orang yang mengabaikan atau tidak pernah puasa atau tidak pernah melaksanakan ibadah puasa, maka akan memunculkan kerawanan instabilitas. Yang terakhir adalah melatih pengendalian diri. Ini dari sisi afiah. As-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai, dia adalah penjaga, dia adalah benteng, menghindarkan diri kita dari memperturutkan hawa nafsu yang jahat. Nafsu itu adalah anugerah Tuhan, tetapi kalau disalurkan dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang berlebihan, maka nafsu itu akan berubah menjadi syaitan yang akan senantiasa menggoda kita. Mudah-mudahan dengan keutamaan puasa Ramadan, manfaat kesehatan dan keafiatan, kita adalah bagian daripada kaum muslimin, kaum mukminin yang di dalam diri kita sehat jasmani dan sehat rohani. Al-aqlus salim fil jismis salim, mensana en corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sebaliknya, di dalam jiwa yang sehat juga terdapat jasmani yang kuat. Akhirnya izinkan Al-Faqir untuk menyimpulkan santun pesan pantun kita. Baik berani pada penjahat, jagalah diri dari mudarat. Asyik Ramadan pastilah sehat, lindungi diri agar afiat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.